warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Febriansyah dengan NIM 2012-9102. Saya dari sesi 22/09. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang kutipan dari mata kuliah Bahasa Indonesia, dan video ini saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Dan untuk tidak berlama-lama, saya akan memulainya. Untuk yang pertama sekali, yaitu pengertian dari kutipan. Kutipan itu sendiri adalah pengulangan suatu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, dan terutama saat ekspresi yang dikutip tersebut terkenal atau juga secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber lainnya, serta juga ditandai oleh diselingi dengan tanda kutip. Fungsi dari kutipan itu sendiri adalah sebagai bukti atau juga memperkuat pendapat penulis. Dan untuk yang kedua, yaitu adalah tujuan dari kutipan. Tujuan dari kutipan itu sendiri adalah sebagai pendukung argumen ataupun juga analisa penulis. Dan yang kedua, kutipan itu adalah sebagai landasan teori yang mengemukakan pemikiran atau tulisan kita. Yang ketiga adalah sebagai penjelasan. Yang keempat yaitu sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Macam jenis kutipan ada dua, itu langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pikiran atau pendapat, ide atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Ciri-ciri kutipan langsung itu yang pertama, kita ketahui kalau ciri-ciri kutipan langsung itu adalah yang pertama, tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Yang kedua, menggunakan titik 3 berspasi jika terdapat bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan. Untuk yang ketiga, yaitu menggunakan tanda tik apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Yang keempat, menambahkan sumber kutipan dengan menggunakan sistem APA, MLA ataupun juga sistem memberlaku lainnya. Macam jenis kutipan langsung adalah ada dua juga. Yang pertama, kutipan langsung panjang. Yang kedua, kutipan langsung pendek. Ciri-ciri kutipan langsung panjang adalah dipisahkan dari teks dengan menggunakan spasi. Yang kedua, diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan. Yang ketiga adalah boleh diapit tanda kutip, boleh juga tidak. Yang kedua, kutipan langsung pendek. Ciri-cirinya yaitu pertama, terintegrasi langsung dengan teks. Yang kedua, kita ketahui bahwa berjarak antar baris atau sama dengan teks. Yang ketiga, diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, tidak lebih dari 4 baris. Untuk contoh kutipan langsung yaitu dapat kita lihat sebagai contoh kutipan langsung dapat dilihat dari yang pertama ini. Argumentasi merupakan sebuah bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap serta juga pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Dalam kurung Keraf tahun 1993 halaman 3. Kedua, yaitu menurut Gers Keraf dalam bukunya Argumentasi serta Narasi, argumentasi merupakan suatu bentuk retorika yang berusaha untuk dapat mempengaruhi sikap serta pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan pada akhirnya bertindak dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Untuk yang kedua, itu kutipan tidak langsung. Itu merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide,
pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dengan sebuah karya penulis, itu dengan kalimatnya sendiri. Ciri-ciri kutipan tidak langsung: yang pertama, mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip, tidak adanya suatu perubahan ide, pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Yang keempat, diakhiri dengan nomor kutipan tanda petik 2. Dan untuk sebagai contoh dapat kita lihat berikut ini. Di sini ada 2 contoh kutipan tidak langsung. Yang pertama, kita dapat melihat seperti dikemukakan oleh Goris Graf tahun tahun 1993 halaman 3. Kalau argumentasi itu pada dasarnya tulisan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi keyakinan para pembaca supaya yakin akan pendapat penulis, bahkan juga mau melakukan apa yang dikatakan oleh penulis. Yang kedua, definisi cinta menurut Subroto 2008.216 ya lah bahwa cinta itu sebagai suatu kehidupan. Menurutnya, kehidupan tersebut terbentuk dan dimulai dengan bercinta. Dan untuk lebih memperjelas bagaimana kutipan itu, di sini ada yang pertama, kutipan kurang dari 40 kata. Di sini ada rumus bagaimana cara membuat kutipan pendek ini. Yang pertama, nama pengarang, tahun, halaman, kata penghubung, menyatakan atau mengatakan, mengungkapkan, berpendapat, atau lain-lain. Contohnya sebagai berikut. Dan yang kedua adalah kalimat 40 kata atau kutipan panjang. Paragraf, rumus-rumusnya paragraf seolah-olah ada 2 tambah atau plus. Paragraf pertama berisi pengantar yang dalamnya terdapat nama pengarang, tahun, dan halaman. Yang kedua atau paragraf kedua berisi materi yang dikutip secara panjang. Untuk contohnya ada di dalam tampilan monitor laptop berikut ini. Dan untuk kutipan tidak langsung ada juga berbagai macam rumus. Dan itulah rumus-rumus untuk membuat suatu kutipan tidak langsung. Hanya itulah video pembelajaran dari saya tentang kutipan. Kalau ada kata-kata yang salah, tindakan, atau apapun itu, saya mohon maaf. Saya dalam proses belajar dan saya mohon untuk kebaikan hatinya memaafkan saya. Dan untuk tidak terlalu berlama-lama, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.